Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat ya pagi hari ini. Pada semester genap ini sebelumnya kami semua sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Pada di semester awal ini, di semester genap kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini ya. Kita melakukan pembelajaran lewat daring ya, lewat video. Karena di masa pandemi ini kita sama-sama agar selalu mematuhi protokol kesehatan ya, selalu di rumah, jangan keluar-keluar rumah ya. Jadi Bapak juga ini sementara daring lewat via online ya, via daring di rumah. Ya. Semester ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang konsep reaksi reduksi oksidasi ya. Sebetulnya pada kesempatan ini reaksi reduksi oksidasi itu sering terjadi di sekitar kita ya. Tapi kita tidak tahu, oh ternyata ini adalah yang namanya reaksi reduksi oksidasi dalam kimia. Itu biasa disingkat dengan redox ya. Tujuan pembelajaran kita itu beberapa ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang identifikasi reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu menjelaskan pengertian reaksi oksidasi dan berdasarkan reaksi penggabungan dan pelepasan oksigen. Ini ada dua dulu kita ya. Jadi kita langkah cepat. Nah, kita perhatikan ini ada gambar ya. Gambar pertama itu tentang kentang ya. Biasa kita makan itu kentang, biasa kita buka ya. Kalau dia utuh agak lama ya. Nah, kalau kita sudah iris-iris seperti begini, itu terjadi adanya suatu reaksi ya. Biasanya kita perhatikan lama kelamaan kita simpan, kita buka begini, menjadi coklat ya. Dia menjadi coklat. Apa yang terjadi itu ya? Itu reaksi. Yang kedua ada gambar apel ya. Ya, apel kalau baru-baru dikupas bagus cantik ya, tapi kelamaan jadi coklat juga ya. Nah, itu. Jadi hal-hal itu yang biasa kita alami biasa di rumah ya. Selanjutnya ada pisang juga ya, buah-buahan. Ini pisang kalau kita buka kulitnya sudah masuk itu oksigen, sudah masuk itu beberapa tercampur dengan udara, akan terjadi perubahan ya. Apa perubahannya ya? Menjadi coklat juga, lama kelamaan juga menjadi busuk. Ya, mobil baru, gambar ini mobil baru. Kalau kita baru beli mobil, ya, lama kelamaan, kok menjadi begini ya, jadi berkarat. Kok bisa itu ya? Oh, ternyata itu yang dimaksud dengan reaksi redox atau oksidasi, reduksi oksidasi. Sama dengan besi juga ini, rantai yang terbuat dari besi. Kalau kita simpan saja di dalam lemari, kalau kita taruh ini besi di luar ruangan, kena air hujan, ya, kena udara, itu lama kelamaan dia rapuh ya, besi dia. Nah, lama kelamaan dia hancur ya, besi. Nah, pengkaratan logam ya, masuk di pengkaratan logam. Logam itu hanya beberapa macam ya. Ada yang besi, ada yang magnesium. Kalau besi itu Fe ya, ferrum. Ya. Kemudian Mg, magnesium. Zn ini sama atap rumah itu ya.
Kalian punya atap rumah itu terbuat dari seng, ya. Ini dia unsurnya, zinc, ya. Kemudian, ya ini Al, apa itu Al? Aluminium, ya. Jadi bahan-bahan yang aluminium, seperti apa ya? Seperti rak piring biasanya, aluminium. Ya. Ini merupakan contoh reaksi oksidasi. Kenapa bisa reaksi oksidasi? Nah, kalian lihat sendiri rumusnya, apa ini? Reaksi kimianya, ya. Besi ditambah oksigen menghasilkan Fe2O3. Magnesium ditambah oksigen menghasilkan MgO, magnesium oksida. Jadi Sn menjadi oksigen tambah dengan oksigen menjadi SnO. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi di reaksi oksigen ini merupakan reaksi oksidasi. Yang kedua, pembakaran gas alam CH4 atau biasa kita sebut dengan gas LPG, ya. Kalian biasa masak di dapur sama ibunya, ya. Itu namanya gas alam atau biasa yang disebut dengan metana, ya. Ini adalah metana CH4 ditambah dengan oksigen, ya. Jadi kalau kita masak itu harus ada oksigen di sekitar. Kalau tidak ada oksigen tidak bisa nyala, ya. Coba kalian masak di ruang tertutup, ruang hampa, tidak bisa kan, tidak akan ada bisa menyala itu apinya, ya. Nah, jadi membutuhkan oksigen. Semua pembakaran membutuhkan oksigen, ya. O2 berubah menjadi CO2 dan H2O. Nanti kita buktikan kenapa bisa ada H2O, ya, air, ya, uap air, gas, dan gas CO2. Kemudian glukosa dalam tubuh, ya, ini glukosa. Kalian makan gula, makan nasi, itu ada namanya pembakarannya, ya. Bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi O2, ya, oksigen yang dalam tubuh, kemudian kita hirup melalui hidung, oksigen, nah, akan keluar menjadi CO2. Jadi kita hisap oksigen, kemudian kita kembalikan menjadi CO2. Nah, CO2 ini, karbon dioksida ini, kemudian dibutuhkan oleh pohon, tanaman tumbuhan, ya, untuk menghasilkan lagi O2 dan menghasilkan H2O. Ini merupakan reaksi oksidasi, ya. Jadi kalian reaksinya, sebentar kalian ketahui apa itu yang maksud reaksi oksidasi, ya. Kemudian pengolahan biji besi, Fe2O3 ditambah dengan 3CO, ya. Jadi ada satu besi Fe2O3 kemudian ditambahkan karbon monoksida. Ini karbon monoksida ini kalau kalian naik motor keluar itu knalpot, ya. Keluar itu asap di knalpotnya, itu merupakan karbon monoksida, bahaya untuk tubuh ini. Tapi kalau diolah menjadi ditambahkan ini, dia menghasilkan besi kembali dan CO2. Pemurnian juga logam begitu, ya. Ada krom, Cr2O3 ditambah Al. Dia menghasilkan Al3 menjadi ditambah krom, CO2O. Cu itu apa ya? Tembaga, ya, tembaga Cu. Tambah dengan H2, dia menghasilkan murni menjadi CuO dan H2O. Ini merupakan reaksi reduksi. Sampai di sini dulu, ya. Tugas kalian adalah apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi dan apa yang dimaksud dengan reaksi reduksi, ya. Dan berikan 5 contoh reaksi oksidasi dan memberikan 5 contoh lain reaksi reduksi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.